Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat merupakan ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Salat wajib ini dilakukan 5 kali dalam sehari dan berjumlah 17 rakaat. Salat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya, maka ia telah mengokohkan pondasi keagamaannya. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkannya, sama artinya ia telah meruntuhkan tiang agamanya. Ada begitu banyak alasan untuk orang tidak mengerjakan sholat. Salah satunya adalah karena kesibukan duniawi. Padahal sebenarnya ada begitu banyak kerugian yang akan diperoleh bagi orang yang meninggalkan sholat tersebut. Kerugian ini akan membuat seseorang akhirnya menyesal saat di dunia, terkhusus kelak di akhirat. Lantas, kerugian apa yang akan diperoleh jika meninggalkan sholat tersebut? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, akan merugi di akhirat. Kerugian pertama yang akan diperoleh orang yang gemar meninggalkan sholat, yaitu mereka akan merugi ketika berada di akhirat. Terlebih lagi ketika manusia dibangkitkan dan dimulainya perhitungan amal yang sudah dilakukan selama hidup di dunia. Pada saat itu, sholat menjadi kunci yang menentukan nasib seorang hamba. Apakah ia akan masuk surga ataukah malah masuk ke dalam neraka? Rasulullah SAW menyampaikan, apabila baik sholatnya, maka ia akan mendapatkan kebaikan dan keberuntungan, dan apabila rusak sholatnya, sungguh ia akan menyesal dan merugi. Hal ini sebagaimana tertera dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalnya, dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis di atas, kita dapati bahwa sholat memiliki keutamaan yang luar biasa. Begitu juga dengan sholat sunnah, ia akan menjadi penyempurna ketika sholat wajibnya ada yang kurang. Oleh karena itu, hendaklah kita mendirikan sholat dimanapun dan kapanpun kita berada. Kedua, masuk ke dalam neraka Sakor. Kerugian selanjutnya yang juga akan dirasakan oleh orang yang gemar meninggalkan sholat adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, tepatnya ke dalam neraka Sakor. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Al-Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Kerugian ini tentu akan membuat manusia tersebut merasa menyesal karena sudah meninggalkan sholat. Akan tetapi, penyesalan ketika berada di akhirat tersebut tidak akan berarti, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan hukuman bagi makhluknya yang tidak taat. Lebih dari itu, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Perjanjian antara kita dengan mereka atau orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Jurayj, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata,
saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang memisahkan antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, tidak diselamatkan dan akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kerugian terakhir yang akan diperoleh orang-orang yang gemar meninggalkan sholat ialah mereka tidak akan diselamatkan dan akan dikumpulkan bersama Fir'aun laknatullah. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak memelihara sholat, maka ia tidak akan bercahaya, tidak akan mempunyai hujah atau alasan, dan tidak akan diselamatkan. Di hari kiamat kelak, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sama saja dengan mengerjakan dosa besar. Imam Az-Zahabi menyatakan, orang yang mengakhiri sholat dari waktunya tergolong pelaku dosa besar, sedangkan orang yang meninggalkannya satu kali saja sama dengan orang yang berbuat zina dan tindakan kriminal pencurian. Meninggalkan seluruh sholat yang 5 waktu secara total termasuk dosa besar. Apabila hal tersebut dilakukan berulang kali, maka pelakunya dianggap telah melakukan dosa-dosa besar, kecuali jika orang tersebut bertaubat. Kemudian jika terus-menerus melakukannya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi, celaka, dan berdosa. Demikianlah informasi mengenai 3 kerugian yang akan diperoleh orang-orang yang gemar meninggalkan sholat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya tidak ada satupun alasan kita untuk meninggalkan perkara yang satu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa tujuan dari penciptaan manusia pada dasarnya adalah untuk beribadah kepadanya. Maka sangat merugilah orang-orang yang melenceng dari tujuan penciptaan manusia tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.